Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan belajar kitab Hilyah Talibil Ilmi, Hilyatu Talibil Ilm, karya Syekh Bakar Abu Zaid, dan saya akan memakai syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Teman-teman tidak apa-apa, teman-teman yang punya kitab, saya memakai beberapa syarah, di antaranya syarahnya Syekh Utsaimin. Kalau ada teman-teman yang punya syarahnya Syekh Utsaimin, boleh dibawa. Kalau teman-teman yang punya buku kecil juga nggak apa-apa, jadikan syarah itu catatan. Tapi saya hanya memakai syarahnya Syekh Utsaimin. Saya juga memakai kitabnya Syekh Utsaimin yang Kitabul Ilm, jadi kitabnya beliau tuh banyak. Saya juga memakai kitab dari beberapa faidah-faidah yang saya dapatkan di Timur Tengah, dan itu insya Allah akan saya jadikan satu. Maka sudah selayaknya kita para penuntut ilmu untuk membawa catatan. Ya, kenapa? Karena terkadang ada beberapa faidah yang tidak didapatkan di buku, dan itu adalah hadiah dari Allah. Teman-teman tidak usah nyari jauh-jauh sampai ke Yaman, Allah datangkan faidah tersebut untuk teman-teman. Ya, baik. Kita akan memasuki Al-Faslul Awal. Apa itu Al-Faslul Awal? Pasal yang pertama. Kalau yang punya buku putih, yang kecil halaman 5, boleh dibuka. Di sini Syekh menjelaskan langsung ke adab-adab diri penuntut ilmu. Maksudnya beliau ingin menjelaskan tentang adab. Tapi sejatinya di poin ini Syekh menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Apa kata Syekh? Kata Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara kewajiban kita dalam menjalankan kehidupan ini adalah untuk beribadah. Kita semua tahu bahwa ketika Allah menciptakan diri kita, maka Allah tidak sia-sia menciptakan kita. Coba jadikan bahan evaluasi, kenapa Allah itu menciptakan kita di muka bumi ini. Maka di antara tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan beribadah itu cakupannya luas. Ibadah itu cakupannya luas. Ada ibadah yang dilakukan dengan perbuatan yang secara nampak, dan ada ibadah yang dilakukan dengan hati, dan itu ibadah qalbiyah. Ada ibadah yang disertai dengan harta, ada ibadah yang lebih utama, dan ada ibadah yang biasa-biasa saja. Jadi ibadah itu levelnya macam-macam, cakupannya luas. Ya, contoh misalnya ibadah yang berhubungan dengan hati. Teman-teman berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, itu adalah ibadah. Teman-teman takut kepada Allah, itu juga adalah ibadah. Teman-teman merasa mencintai Allah, itu juga adalah ibadah. Teman-teman berusaha memaafkan kesalahan orang lain, itu juga adalah ibadah. Tawakal, itu semuanya ibadah. Ibadah yang berhubungan dengan hati kita. Meluruskan niat, itu juga ibadah. Dan ibadah dalam hati, teman-teman, terkadang kata Syekh Utsaimin, itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadah yang ditampakkan. Kenapa? Karena yang di dalam hati itu, kalau kita baik apa yang kita lakukan dari ibadah yang ada di dalam hati, maka insya Allah ibadah yang nampak pun akan lebih baik lagi. Jadi ikut. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, yang mana kalau dia baik maka baik seluruhnya, kalau dia buruk maka buruk seluruhnya. Kemudian di sahabat bertanya, ya apa itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala wahiyal qalb. Daging itu adalah hati. Jadi dulu Imam Ibnul Qayyim, beliau itu membawakan sebuah kitab, dalam kitab beliau Tazkiyatun Nafs, ya penyucian jiwa. Dan insyaallah saya kira Imam Ibnul Qayyim ini ketika membawakan tentang buku-buku yang berhubungan dengan hati, insyaallah beliau ambil dari hadis-hadis yang sahih. Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya hati itu diibaratkan sebagai raja. Ya,
manakala hati kita baik, manakala amalan-amalan hati kita itu bagus, maka itu akan nampak dalam anggota badan kita. Ibu-ibu, salat itu amalan hati atau amalan yang nampak? Hati dari mana, Ibu? Jadi orang boleh nggak melafadzkan, cuman dalam hati aja, gitukah atau bagaimana? Ya, hati, jawabannya hati dan nampak. Hati dari mana? Dari niat. Nampak dari gerakan. Ahsantuma. Saya mau uji ini salat kira-kira apa? Alhamdulillah ibu-ibu tahu. Jadi salat itu sejatinya bukan hanya amalan yang nampak, tapi dia juga amalan hati. Coba lihat, salat karena bagian dari amalan yang nampak. Kalau seseorang dia hatinya sudah bagus, tadi amalan hatinya di dalam salat itu meluruskan niat, dia sudah bagus amalan hatinya, maka salatnya pun akan khusyuk, iya enggak? Ya. Berkaitan antara amalan hati dan amalan yang nampak, yang zahir. Seseorang, lihat ibu-ibu, dia punya hati yang lembut, dia punya hati yang selalu berharap kepada Allah. Biasanya yang nampak dari akhlaknya itu bagus atau tidak? Bagus. Ya. Maka dari itu seharusnya kita itu sibuk memberikan makanan nutrisi untuk hati kita daripada kita terlalu menyibukkan memberikan makan dan minum untuk jasad kita. Ibaratnya hati itu kalau diibaratkan seperti jasad, Bu, maka hati juga butuh makanan, hati butuh minuman. Jangan kira yang butuh makanan dan minuman itu jasad, hati juga butuh. Kenapa? Karena orang kalau dia tidak pernah memberikan nutrisi, tidak pernah memberikan makanan, minuman kepada hati, lama-kelamaan hatinya akan sakit. Kalau hatinya sudah sakit, maka lama-kelamaan dia akan mati. Kalau sudah mati, hati seseorang dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu kira kalau kita punya jasad, tidak diberikan makan dan minum, kira-kira sakitnya terasa nggak, Bu? Sangat. Ibu-ibu pusing, oh kayaknya ini kurang oksigen gitu ya, kurang minum, kan langsung kerasa kan? Ibu-ibu nggak makan, perutnya keroncongan, langsung kerasa kan, Bu? Tapi terkadang hati itu subhanallah tidak secepat badan kita ketika memiliki efek. Padahal ada. Di antara efek dosa, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah adanya kesombongan di dalam hidupnya, adanya menolak nasihat di dalam hidupnya. Ya, itu adalah efek dari kerasnya hati, dihalanginya seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya mengatakan ada orang rumahnya dekat masjid tapi nggak mau datang sholat, ada orang rumahnya dekat masjid tapi nggak mau datang ke majelis ilmu, padahal dia paham, dia tahu, oh di masjid A itu ternyata banyak juga jamaahnya, tapi dia tidak mau datang. Itu kira-kira yang bermasalah apa, Bu? Hatinya atau sesuatu yang nampak darinya? Hatinya, ya. Dan tugas kita, kalau kita tahu ada rumahnya dekat masjid tapi belum mau sholat, belum mau datang ke masjid untuk bermajlis ilmu, kita doakan semoga Allah suatu hari kelak memberikan kepadanya hidayah. Ya, baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kemudian ada juga ibadah itu yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang hubungannya dengan manusia. Ya, ibadah itu macam-macam. Tadi ada yang hati, ada yang nampak, ya. Ada yang dengan mal, ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya dengan manusia. Contoh misalnya, ya, hubungannya dengan Allah misalnya apa, ibu-ibu? Salat, ya kan? Membaca Al-Qur'an, ya. Saum, puasa, itu hubungannya dengan Allah. Ada yang hubungannya dengan manusia misalnya apa? Memberikan makan, berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Itu kan hubungannya dengan orang lain. Mengasihi tetangga kita, itu ibadah semuanya. Masya Allah. Dan ibadah ada yang berkaitan dengan harta. Contohnya misalnya apa, ibu-ibu? Zakat. Ya, zakat itu adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Juga menuntut ilmu. Nih, menuntut ilmu, bermajlis, ya, datang ke pengajian, ibu-ibu datang ke pengajian. Itu juga sama, ya. Kita menyatukan antara ibadah hati, ibadah secara zahir yang nampak, yang lahir, dan dengan harta. Ibu kesini tuh butuh bensin dah untuk kesini. Butuh.
Maka menuntut ilmu itu adalah ibadah yang menggabungkan semua yang ada dalam ibadah tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah. Silakan dibuka surah Al-Mujadalahnya ibu-ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Saya mau tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu yakin enggak sih kalau Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an pasti Allah akan beri? Yakin enggak? Yakin. Seberapa yakin ibu-ibu? 100%? 80%? 100%. Masya Allah, baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengarkan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang berilmu. Dan para ulama mengatakan ilmu ini mencakup ilmu akhirat, ilmu agama dan ilmu dunia. Allah angkat semuanya. Tapi nanti pembedanya adalah kalau ilmu dunia Allah angkat derajatnya di dunia saja. Misalnya, kecuali ilmu-ilmu yang berkaitan nanti dengan akhirat maka Allah akan angkat menuju akhirat juga. Dan ilmu agama Allah akan mengangkat di dunia dan di akhirat. Saya ambil sebuah misal, Bu. Contoh. Ilmu tentang dunia. Saya sering memisalkan tentang ilmu perbatuan. Ibu tahu ilmu batu? Orang yang ahli dalam batu, dia tahu ilmu perbatuan hanya taunya batu dibelah jadi dua, ya tek tek tek. Itu ilmu nggak? Ilmu. Dapat nggak kalau dijual batunya, dapat uang nggak? Dapat, ya kan? Semakin tinggi lagi ilmunya. Perbatuan dokter yang ngangkat batu gitu ya, batu ginjal. Itu kira-kira kalau kita lihat secara finansial banyakan mana dapatnya? Orang yang menjual batu bongkahan kemudian dipecah-pecah atau dokter yang ngambil batu dari manusia? Dokter. Apa yang membedakan di antara keduanya? Ibu yang jawab. Ya. Jadi subhanallah, itu dalam hal ilmu dunia. Bagaimana dengan ilmu agama? Bagaimana dengan ilmu akhirat lebih-lebih? Karena Allah akan mengangkat derajat seseorang bukan hanya di dunia. Di dunia Allah angkat, di akhirat juga lebih-lebih Allah angkat dengan diangkatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi busyra, kabar gembira bagi ibu-ibu semuanya yang rajin mendatangi ta'lim, mendatangi kajian, mendatangi majlis ilmu, tunggu bahwa Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya subhanallah, minimal nih Bu, minimal. Allah akan berikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, dan jangan kita anggap ya kalau ada seseorang mengatakan ibu-ibu ngapain sibuk datang ke pengajian gitu ya. Nanti kalau datang ke pengajian gimana ngurus anaknya, gimana ngurus keluarganya. Kenapa? Kita doakan semoga beliau mendapatkan hidayah ya. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena beliau belum pernah merasakan nikmatnya punya anak solih dan solihah karena kita datang kajian. Iya enggak? Ya kita doakan semoga suatu hari kelak Allah berikan hidayah. Kita enggak pernah tahu ibu-ibu. Kita enggak boleh merendahkan, nyinyirin orang yang sekarang belum diberikan hidayah. Tetap ketika kita melihat ada seseorang berkata demikian, jangan kita malah berkomentar yang tidak baik. Tetap kita doakan, ya Allah kasihan banget Mbak Fulanah itu. Ya Allah semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah berikan anak-anaknya anak-anak yang solih-solihah kalau punya anak. Ya gitu. Itu sifat kita. Ya. Jadi sayang banget gitu kalau kita sebagai orang beriman melihat berita-berita seperti itu kemudian kita ikut nyinyirin ya. Di mana akhlak kita yang sesungguhnya? Ya, jangan pernah kita membenci seseorang karena dia sekarang belum mendapatkan hidayah. Tetap kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan kepada siapapun yang hari ini mencela Islam, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Ya khabir, ya Masya Allah mengetahui secara detail. Baik, kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah mengangkat derajat itu ada secara ma'nawi dan ada secara hissi. Secara ma'nawi di mana? Di dunia. Secara hissi di mana? Di akhirat. Jadi orang yang berilmu agama itu diangkatnya secara hissi dan secara ma'nawi di dunia dan di akhirat. Orang yang memiliki ilmu dunia terkadang hanya diangkat oleh Allah Azza wa Jal ke dalam keadaan yang ma'nawi saja, yang dunia saja. Ya subhanallah. Maka dari itu
kita mulai nih, yuk kita katakan kepada anak-anak kita, nak, ya, daripada kita bilang, nak, ayo nak ke sekolah, kita bilang, nak, ayo nak menuntut ilmu. Nak, siapkan dirimu untuk belajar, karena sesungguhnya ketika engkau menuntut ilmu, ibu yakin Allah angkat derajatmu, gitu ya. Jadi ibu ini bertugas untuk memotivasi anak-anak. Ya, memotivasi anak-anak agar gemar untuk menuntut ilmu. Baik. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, ya, beliau menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama, itu adalah wajib bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Subhanallah. Dan terkadang banyak orang yang belum menyadari ini, ya. Mereka lebih menyadari bahwa kerudung itu bagian dari kewajiban di dalam hidupnya daripada menuntut ilmu adalah bagian dari kewajiban dalam hidupnya. Terkadang ada orang yang kurang menyadari, ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban, dan mereka lebih menyadari bahwa sholat itu adalah kewajiban. Padahal dua-duanya wajib, ya. Ibu-ibu tahu kalau disebut wajib artinya apa? Apa sih definisi wajib? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Subhanallah. Nah, kita tahu semua dalilnya. Kenapa ibu-ibu kita itu kadang malas mendatangi majelis ilmu? Apa yang menyebabkan kita itu malas, mager mendatangi majelis ilmu? Apa, Bu? Dosa. Oke. Terus apa lagi? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu kan menyuruh kita untuk mager, untuk malas. Padahal para ulama, kalau dia tahu bahwa di mana ada ilmu pasti mereka datangi, walaupun harus keluar kota, walaupun harus keluar negeri. Ya, subhanallah. Kemudian di antara yang membuat kita malas, ya, untuk mendatangi majelis ilmu karena belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi, kata ulama, karena efeknya berbeda, Masya Allah. Dan kita tahu, ya akhwat, ya, di zaman sekarang yang namanya ilmu itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sekarang kita mau baca kitab Sahihul Bukhari. Kalau zaman dulu sebelum ada perpustakaan elektronik, itu kita harus beli bukunya, nggak, Bu, berjilid-jilid, harus beli. Sekarang kita punya perpustakaan elektronik, tinggal tulis, sudah Allah berikan itu. Mudah nggak kira-kira? Mudah. Kita sekarang alhamdulillah hikmahnya pandemi bisa menuntut ilmu dari rumah kita masing-masing. Ya, baik itu dengan media-media yang sudah ada, ya, Zoom atau Telegram ataupun yang lainnya. Dan ini adalah sarana untuk kita mendapatkan ilmu. Tapi terkadang kita tidak mau untuk mendengarkan itu, dan kita lebih asik untuk mendengarkan sesuatu yang tidak mengandung manfaat apapun untuk kehidupan kita ataupun untuk akhirat kita, ya. Nah, ibu-ibu, kalau ada yang bertanya, Ustazah, menuntut ilmu itu boleh nggak sih kita dari rumah? Boleh. Tapi tentunya ada perbedaan antara yang menuntut ilmu hanya dari mendengar dan langsung mendatangi majelis ilmu. Apa perbedaannya? Di antaranya adalah orang yang mendatangi majelis ilmu, apalagi di sebuah tempat, yaitu di masjidnya Allah, maka para malaikat, orang-orang yang berada di dunia, dan hewan-hewan makhluk Allah semuanya yang ada di langit dan di lautan ataupun di bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendoakan orang-orang yang berilmu, memintakan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Dan para ulama mengatakan orang-orang yang berilmu yang mendatangi majelis ilmu langsung ke majelisnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita tahu, subhanallah, orang-orang yang mendatangi majelis ilmu adalah orang-orang yang dia bisa belajar adab dari gurunya, ya. Dan juga ketika kita memiliki guru, maka guru yang akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Mbak Google bisa nggak nunjukkan kepada kita ini benar, ini salah, gitu? Belum bisa, ya. Jadi subhanallah, yang namanya menuntut ilmu, yang namanya mendatangi majelis ilmu itu banyak sekali manfaat di dalamnya, Masya Allah. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? Man salaka tariqan. Ini harus benar-benar kita tadabburi, kita yakini. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sallakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Atau dalam riwayat lain, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Yuk kita belajar ini dulu. Barang siapa yang dia berusaha belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang pengen masuk surga? Acungkan tangan. Insyaallah semua pengen. Kalau tadi saya berjumpa dengan seorang akhwat, ya, saya lihat
dari matanya sudah berkaca-kaca, maka saya kasih motivasi kepada beliau, bersabarlah di dunia ini. Ya, dunia ini hanya sebentar saja. Kita akan menuju negeri akhirat. Ya, masalahnya kita itu bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita penduduk surga. Ya, kan ada kan Bu 10 sahabat yang dijamin masuk surga ada ya. Lah, apakah kita termasuk bagian dari itu? Belum. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kita perjuangkan. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang sudah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya apa? Menuntut ilmu, mendatangi majlis ilmu. Barang siapa yang ingin didekatkan dengan surga Allah, ingin dimudahkan jalannya menuju surga Allah, maka di antara caranya adalah datang ke majlis ilmu. Subhanallah, subhanallah. Dan kita percaya itu semuanya. Masya Allah. Bahkan ya ibu-ibu, apa sih hubungannya orang menuntut ilmu itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya? Di antaranya Syekh Utsaimin menyebutkan, seseorang yang menuntut ilmu artinya dia tahu ya bahwa ada keutamaan dalam ibadah tersendiri. Maka ketika dia berilmu, di antaranya dia bisa mengikuti ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika ia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, meluruskan niat, dia tahu bahwa orang yang tidak meluruskan niat akan celaka, maka itu yang akan menjadikan dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Baik. Kemudian apa kata Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwa akan dimudahkan jalannya menuju surga? Kemudian beliau mengatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat subhanallah meletakkan sayapnya. Jadi malaikat itu punya sayap. Dari mana kita tahu malaikat punya sayap? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah memberitahukan kepada kita bahwa Jibril itu memiliki sayap. Tapi kita tidak perlu membayangkan sayapnya seperti apa, karena sayapnya malaikat itu besar banget gitu loh, Masya Allah. Maka para malaikat pun meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Subhanallah. Bu, kira-kira mulia mana sih kita sama malaikat? Kok yakin mulia malaikat? Hah? Kenapa yakin mulia malaikat? Masya Allah. Karena kerjaannya bertasbih terus ya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat. Masya Allah. Malaikat yang Allah muliakan, ternyata subhanallah, mereka meletakkan sayapnya untuk kita para manusia yang menuntut ilmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Kemudian dikatakan, untuk apa sih malaikat itu meletakkan sayapnya? Untuk memintakan ampunan. Untuk kita semuanya. Saya yakin kita yang hadir di sini semuanya pernah berdosa, semuanya pernah melakukan maksiat. Mungkin dosa saya lebih banyak. Maka kita butuh dengan ampunan Allah. Di antaranya apa yang bisa kita lakukan? Kita datang ke majlis ilmu agar didoakan oleh malaikat, agar malaikat memintakan ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah keberuntungan. Ya subhanallah. Baik, kemudian di sini dikatakan wa innal alim, seorang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Lihat, seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk bumi dan seluruh penduduk langit. Bu, kita itu hidup di bumi, terkadang kita tidak tahu seberapa banyak penduduk bumi. Ada nggak yang tahu ibu-ibu sudah menghitung jumlah ikan yang ada di laut? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Manusia pun terkadang luput ya. Ada kan hitungan statistik apa itu ibu ya. Tapi kan kadang ada yang luput. Kenapa? Karena nggak cepat lapor. Setiap hari kan ada yang meninggal, ada yang lahir gitu ya. Subhanallah. Maka banyaknya makhluk Allah di muka bumi ini, mereka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu. Masya Allah. Wal hitanu fi jawfil ma. Lihat ibu-ibu, hitan. Ada yang mengatakan hitan itu adalah ikan. Al-hit itu ikan. Ada yang mengatakan bahwa hit itu termasuk dari ikan paus. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas al-muhim, ikan ini, hitan ini adalah ikan-ikan yang berada di lautan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa anna fadlul alim 'alal 'abid. Lihat Bu, dan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu dengan al-'abid, orang-orang yang ahli ibadah. Ada orang dia ahli ibadah, puasanya Daud ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sholatnya kenceng, sholat duhanya nggak pernah ditinggalkan, sholat malamnya nggak pernah ditinggalkan, rawatibnya nggak pernah ditinggalkan. Misalnya ahli sodakoh, itu namanya ahli ibadah semua. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya orang yang alim, yang memiliki ilmu, perbandingannya dengan orang yang ahli ibadah, kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Perbedaannya adalah seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Bu, ibu pernah lihat nggak dengan mata telanjang kira-kira besaran mana bulan sama bintang? Besaran mana?
Dengan mata telanjang kita. Apalagi bulannya di bulan purnama. Ya, tanggal 15 Hijriah, kira-kira mana yang lebih besar? Mana yang memberikan banyak manfaat kira-kira? Banyak menyinari mana? Atau yang lebih besar, bulan, ya kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan seorang yang berilmu itu lebih baik keutamaannya daripada seorang abid. Kenapa demikian? Kata Syekh Utsaimin nih teman-teman, apa yang menyebabkan kok orang berilmu itu diumpamakan seperti bulan? Karena orang yang berilmu manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Orang yang ahli ibadah manfaatnya terkadang hanya dirasakan untuk diri sendiri. Iya enggak, Bu? Ibu kalau berilmu minimal yang merasakan manfaat dari ilmu yang ibu miliki itu adalah anak-anak kita. Iya enggak? Seorang ibu yang salihah, ibu yang datang ke pengajian, dia akan menasihati anaknya dengan nasihat-nasihat terbaiknya. Du, le, ojo tinggal sholat yo. Du, le, ngapalin Quran yo. Itu kan kira-kira nasihat-nasihatnya yang terbaik. Dan itu dirasakan oleh anaknya. Du, le, jadi orang yang jujur ya. Gitu kan? Subhanallah. Dan lebih luas lagi orang-orang yang berilmu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Subhanallah. Sehingga kata Syekh Utsaimin bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan wa innal fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib, itu benar. Ya. Orang kalau ahli ibadah, Bu, ya, dia sholat malam, dia puasa, kira-kira manfaatnya mana yang banyak didapatkan untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri. Masya Allah. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Masya Allah. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham untuk kita semuanya. Tapi sebenarnya ada warisan yang bisa kita ambil. Apa itu yang diwariskan oleh para nabi? Yaitu ilmu. Innama warasul ilm faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Barang siapa yang dia mengambil warisan ilmu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berbahagia, orang yang paling kaya. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Orang yang mendapatkan bagian yang melimpah. Jadi Rasulullah SAW beliau memberitahukan kepada kita bahwa di antara keutamaan menuntut ilmu dalam hadis yang tadi beliau sabdakan adalah di antaranya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atau yang pertama dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan didoakan oleh para malaikat dan orang-orang yang berada di langit dan di bumi. Semua makhluk Allah mendoakan para penuntut ilmu. Yang ketiga, Rasulullah mengumpamakan bahwa antara orang yang berilmu dan orang ahli ibadah itu seperti bulan purnama dan bintang yang ada di langit. Nanti ibu-ibu jelaskan sendiri kenapa kok seperti bulan purnama dan bintang. Karena bulan purnama itu diumpamakan adalah para penuntut ilmu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Kalau ahli ibadah hanya memberikan manfaat untuk diri sendiri. Yang keempat, apa kata Rasulullah SAW? Yang keempat adalah bahwa sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka ambillah ilmu. Baik. Tadi kita pertama keutamaan ilmu dari mana, Bu? Kita ambil, Bu, dari Al-Quran, ya kan? Yang kedua dari hadis. Yang ketiga dari perkataannya Ali bin Abi Thalib. Kalau perkataannya Ali bin Abi Thalib ini namanya hadis atau apa, ibu-ibu? Athar. Namanya athar. Perkataannya para sahabat itu namanya athar. Athar. Karena kalau hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau athar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik, apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Beliau mengatakan ilmu lebih baik daripada harta. Ibu mau bukti ilmu lebih baik daripada harta? Ada enggak yang mau bukti? Ada. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu bisa menjagamu, tapi engkau yang menjaga harta. Lihat, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kamu yang menjaganya. Sementara harta kamu yang menjaganya. Contoh,
Siapa di sini yang di rumahnya ada hewan, ya kucing, ya ayam, ya bebek, ya entok, ya semuanya lah, ya burung. Itu harta bukan toh Bu? Harta. Ibu kalau mau pergi, bingung nggak tuh hartanya dititipin ke siapa? Hah? Bingung? Nah itu harta harus dijaga. Kan nggak mungkin kita ninggalin begitu aja. Mau pergi keluar kota, siapa yang mau ngasih ayam, siapa yang mau ngasih kucing, apalagi Bu Suatun kucingnya puluhan gitu kan. Masya Allah, itu harta. Dan kita yang menjaganya, iya nggak? Kadang kita dibuat, Masya Allah, pagi-pagi kucingnya udah makan belum, ayamnya udah makan belum, kita sibuk dengan menjaga harta. Ibu-ibu yang pada punya emas 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo gitu, 15 kilo. Misal, lo kan misal ya. Itu kira-kira butuh nggak untuk menjaga emas tersebut? Ibu-ibu apa dibiarin aja emasnya ditaruh di luar rumah gitu? Ibu-ibu butuh untuk menjaganya, begitu ya kira-kira ya. Maka harta itu kita yang jaga, capek gitu. Subhanallah. Tapi kalau kita punya ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Maksudnya bagaimana? Coba ibu-ibu lihat. Kalau ada syekh atau ada syekho, ada ustadz misalnya, mereka punya ilmu pastinya, ya kan? Namanya juga muallim gitu ya, seorang yang berilmu. Dimanapun mereka berada, ibu-ibu, kira-kira Masya Allah, mereka dijaga nggak oleh ilmu? Dijaga. Ya perkataannya, tindak tanduknya, perbuatannya, semua dijaga oleh ilmu. Atau gini deh, jangan jauh-jauh. Gini, ada menantu sama mertua. Contoh, ini ya contoh. Ini saya umpamakan. Menantu dan mertua ini kehidupannya rukun, harmoni, sejahtera. Masya Allah. Kira-kira Bu, apa yang menyebabkan mereka tuh rukun diantaranya? Ilmu. Ya kan? Menantu ini paham kalau mertua itu adalah ibu dari suaminya. Dan menantu ini paham bahwa dalam ilmu agama kita harus berbirrul walidain. Tapi kalau menantunya nggak punya ilmu, kira-kira siapa yang mau menjadikan menantu ini solihah? Yang ada mertuanya jadi saingan. Ya nggak Bu? Suaminya memberikan perhatian sedikit saja kepada ibu kandungnya, dia protes. Ya. Suaminya memberikan harta untuk ibu kandungnya, dia protes. Subhanallah, karena nggak punya ilmu. Siapa yang menyebabkan kehidupan rumah tangga muslim bisa berjalan lancar? Allah. Dan ilmu yang menjaga keduanya. Masya Allah. Jadi keren banget ilmu itu, subhanallah. Di mana seseorang berada, kalau punya ilmu, dia akan diliputi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Dan biasanya teman-teman, saya tadi lupa ya bahwa kenapa ilmu itu seperti bulan. Tadi saya sudah bilang bahwa kalaupun ada seorang syekh atau seorang ustadz, biasanya dikerumuni oleh orang-orang, tanya gitu nggak? Ibu, saya tuh pernah berjumpa dengan seorang syekh di Yaman. Itu kalau beliau jalan itu Bu, wah Masya Allah, para penanya tuh di belakangnya ngantri. Iya betul. Sampai akhirnya kata suami saya, istriku kasihan banget itu ya, Syekh Fulan itu kalau pas habis selesai kajian tuh, ya Allah, padahal udah pengen minum gitu. Sampai akhirnya ada penuntut ilmu yang bilang, sebentar, Syekhnya suruh minum dulu, katanya gitu ya. Sampai nggak ada waktu minum, nanya lagi, ya Syekh mau tanya begini, jawab, ya Syekh mau tanya gini. Habis itu pergi terus saja, Masya Allah. Ibaratnya tuh kalau penuntut ilmu tuh kayak gula di rubung semut, ya kan? Di mana ada gula pasti di situ ada semut. Di mana ada seorang guru, di mana ada seorang berilmu, di situ banyak para penuntut ilmu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ilmu yang akan menjaga seseorang, dan kita tahu yang menjaga harta itu adalah diri kita masing-masing. Baik. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, mata khuzanul amwal wa baqiya khuzanul ilm. Ya, apa itu khuzan? Orang-orang yang menimbun harta, kalau dia meninggal dunia ya sudah, nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, orang-orang yang meninggalkan ilmu, ketika dia meninggal dunia, dia akan memiliki tabungan. Apa peribahasanya itu Bu? Gajah mati meninggalkan gading. Terus manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Sekarang kita tanya deh diri kita masing-masing. Kita mati ninggalin apa nih? Ya tanya aja. Gak usah dijawab sekarang. PR. Betul, PR. Kita meninggalkan apa ya? Kita nanti mati tuh meninggalkan apa? Apakah meninggalkan ilmu untuk anak cucu kita? Apakah kita meninggalkan jariyah untuk anak cucu kita? Atau kita meninggalkan dosa? Ya karena ada orang-orang yang meninggalkan dosa. Dia sudah terbujur kaku di kubur karena waktu di dunia suka ngompor-ngomporin keburukan. Akhirnya dosanya menjadi dosa jariyah. Begitu pula orang yang berilmu, ketika ia menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, maka yang ditinggalkan adalah kebaikan. Masya Allah. Bu, kalau ada ulama meninggal,
ya, kita semua menangis, iya enggak? Kenapa itu? Kenapa bisa demikian? Karena ilmu sudah dicabut dari muka bumi ini. Saya masih ingat dulu ketika waktu kami di Yaman tuh ada beberapa ulama dalam waktu yang berdekatan tuh meninggal. Walaupun saya tuh belum ketemu sama ulama tersebut, bu, rasanya sedih banget. Sampai bercucuran air mata, ya Allah. Saya ada beberapa syekh yang memang saya suka dari nasihat-nasihat mereka, ya. Semoga Allah merahmati mereka, ya. Dan ketika saya sering mendengar nasihat-nasihat beliau, kemudian saya dengar beliau sudah diambil oleh Allah, tuh rasanya kayak ada sesuatu yang hilang gitu loh. Masya Allah. Dan itulah fitrah manusia. Jadi kalau ada orang berilmu meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan athar, meninggalkan bekas. Apa diantaranya adalah ilmu itu sendiri. Sekarang Bakar, ya, Abu Zaid sudah meninggal. Syekh Bakar Abu Zaid sudah meninggal. Tapi beliau masih punya tabungan. Apa tabungan beliau? Pahala yang mengalir deras kepada beliau. Sekarang kita belajar kitabnya beliau, maka beliau dapat pahalanya. Syekh Utsaimin meninggalkan banyak jejak dalam kehidupan ini. Dan saat ini Syekh Utsaimin sudah meninggal dunia, terbujur kaku di kubur. Kita kaji kitab beliau, beliau dapat pahalanya. Ya, maka jadilah kita orang-orang yang ketika kita meninggal dunia dirindukan oleh orang banyak. Ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ketika kita meninggal dunia, kita tinggalkan karya-karya terbaik kita. Karena sejatinya hidup itu tidak akan lama. Hidup itu hanya sebentar. Baik, subhanallah, apa perkataan Ali ini yang membuat hati kita bergetar? Apa kata beliau? A'yunuhum mafqudah wa ashasuhum fil qulubi mawjudah. Orang yang berilmu itu walaupun sudah tidak bisa dipandang oleh mata kita, tapi mereka berada dalam hati kita. Masya Allah. Bu, kalau ada orang berilmu, walaupun mereka itu belum meninggal dunia, kita berpisah saja sejenak, rasanya tuh kita nangis, kita bersedih. Kenapa? Karena kita kehilangan sosok orang yang berilmu. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan perpisahan itu sudah pasti, ya. Jangan sesali sebuah pertemuan, karena siapapun yang berjumpa, siapapun yang bertemu pasti akan berpisah. Ya, siapkan mental kita bahwa di dunia ini tempat untuk kita siap berpisah, ya. Dan kelak Allah akan kumpulkan kita di surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian satu lagi, ini hadis yang populer. Apa kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adama in qata'a 'amaluhu illa min salas. Kalau anak Bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Nih ibu-ibu, mana yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah ini cakupannya luas. Ya, Masya Allah. Kalau ibu bisa membangun masjid, bangun masjid. Kalau ibu bisa memberikan mushaf kepada para penghafal Quran, berikan mushaf untuk para penghafal Quran. Kalau ibu bisa menggali sumur, ikut serta dalam menggali sumur, project menggali sumur, ikut itu. Kalau ibu bisa misalnya mengalirkan air, maka alirkan air. Kalau ibu bisa membangunkan sebuah tempat untuk para ibnu sabil, maka bangunkan tempat untuk ibnu sabil. Itu semuanya masuk dalam sedekah jariyah. Dan harusnya orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang mempersiapkan untuk hari kemudian. Ya, apa yang sudah kita berikan dari sedekah jariyah, maka kita perlu renungkan bersama dan minta kepada Allah. Boleh seorang muslim itu punya harta, boleh. Dan harta yang paling baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang solih, karena dia tahu mana haknya harta tersebut, ya, mana yang harus ia keluarkan. Masya Allah. Baik. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mau memberikan manfaat ilmu, kalau kita mau memberikan ilmu kepada orang lain, maka kita harus punya ilmu dulu. Saya sering mengumpamakan ada air di botol itu, di botol depan saya. Saya tidak bisa memberikan botol yang kosong kepada saudara saya, kecuali botol itu harus ada airnya. Begitu pula ketika kita akan memberikan sebuah ilmu, kita tidak bisa memberikan ilmu sedangkan kita tidak berilmu terlebih dahulu. Ya, jadi tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu, diantaranya niatkan bahwa ilmu itu akan kita berikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah awaladun salih yad'ulah, atau anak-anak yang salih yang kelak dia akan mendoakan kedua orang tuanya dengan sebuah doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah lelah untuk mendidik anak-anak kita, karena sejatinya anak-anak kita yang kelak akan menggandeng tangan kita ke dalam surganya.
sesungguhnya anak-anak solih dan solihah yang akan mendoakan kita, dan kita akan merasakan panen pahala kelak nanti ketika tubuh ini sudah terbujur kaku di kubur. Ya, selamat menikmati menjadi ibu dan bersyukurlah untuk amanah yang Allah berikan, nikmati prosesnya, karena sesungguhnya yang namanya menanam itu tidak instan bisa memanen, tapi yakinlah apa yang kita tanam pasti kita akan memanennya. Baik, itu yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ibu-ibu, dan sekarang kita boleh masuk ke yang Syekh Bakar Abu Zaid. Baik, apa kata beliau? Al-aslul usul fi hadhil hilyah bal wa li kulli amrin matlubun ilmuka bi anna al-ilmu ibadah. Sesungguhnya ilmu itu ibadah. Ya, Masya Allah. Kata beliau, al-ilmu salatus sir. Ilmu itu diibaratkan sebagai solat yang rahasia. Ya, solat rahasia. Wa ibadatul qalb, dan ibadah hati. Tadi kita sudah paham apa itu ibadah hati, apa itu ibadah jasad. Bahkan di sini dijelaskan dalam syarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Taubah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, jangan semuanya ikut berperang. Ya, sisakan untuk para sahabat-sahabatmu menuntut ilmu, bertafaqquh fid din. Artinya padahal kita tahu yang namanya berperang itu adalah sebaik-baik dari sebuah amalan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyiapkan atau untuk menyisakan orang-orang dalam bertafaqquh fid din. Artinya bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, wa alaihi fa inna syartul ibadah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu kalau ilmu itu ibadah, maka kita harus mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sholat kita berniat, menuntut ilmu juga berniat. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, berhenti sejenak sebelum keluar rumah untuk melihat hati kita ketika kita akan menuntut ilmu adalah sebuah keniscayaan. Jadi mulai sekarang ibu-ibu jangan heboh pakai baju apa, kudung apa dulu. Ya boleh, kan biasanya ibu-ibu kan begitu. Ini kira-kira matching gak ya kudung sama baju gitu ya Bu. Tapi kadang kita lupa tengok hati kita. Untuk apa ya saya nuntut ilmu ya? Untuk siapa ya saya datang ke Masjid Mutiin? Coba insya Allah mulai besok hari Selasa, coba berhenti sejenak dulu. Ibu-ibu sebelum kesini sholat duha dulu boleh. Minta sama Allah, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian ibu baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tibaa. Ya Allah, bukakanlah hati saya ya Allah. Berikanlah kepahaman ketika saya menuntut ilmu, jadikanlah ilmu yang saya pelajari itu bermanfaat. Minta sama Allah. Setelah itu ibu-ibu sudah sholat, berwudu dulu tadi ya, berwudu, sholat. Setelah itu ibu-ibu lihat, tengok hati, tengok, ya Allah, saya sudah belum mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dan yang namanya mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu itu bukan hanya ibu-ibu, saya juga perlu. Nih, apalagi sebagai seorang pengajar itu butuh sekali mengikhlaskan niat. Terkadang yang namanya syaitonir rojim itu tetap menggoda anak Bani Adam sesuai dengan levelnya. Ya, sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah berkata, kata beliau bahwa sesungguhnya yang paling berat untukku adalah meluruskan niat, karena yang namanya hati, yang namanya niat itu berbolak-balik. Apa yang mesti kita lakukan ketika niat sudah bergeser bukan karena Allah? Ketika menuntut ilmu, yang mesti kita lakukan adalah tajdidun niyah. Apa itu ibu tajdidun niyah? Meluruskan niat. Mungkin loh Bu ya, ada kalanya kita menuntut ilmu itu karena nggak enakan sama teman, udah diajak yo masa nggak mau, yang nggak enak gitu kan. Mungkin loh ada juga yang saya nuntut ilmu ini ajalah untuk ngisi waktu senggang gitu ya misalnya. Awalnya begitu, maka boleh-boleh saja ketika kita sudah pernah berniat seperti itu. Yang jelas biar nggak eman-eman. Ya, nggak eman-eman perjalanan yang jauh dari menuntut ilmu itu ternyata sia-sia, maka ikhlaskan niat. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, bagaimana sih para thalibul ilm, bagaimana para pencari ilmu itu harus mengikhlaskan niat. Ya, karena ilmu itu kan ibadah ya Bu. Jadi harus dengan niat. Kata Syekh Utsaimin yang pertama, antanwi bidzalika imtitsalu amrullah. Kita itu sedang menjalankan perintah Allah.
Karena kan tadi yang menyuruh kita bertolabul ilm siapa? Allah dan Rasulnya. Maka niatkan kita sedang menjalankan perintah Allah. Lianna Allah Ta'ala amara bidzalika faqala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Yang kedua, antanwi bidzalika, dan kita niatkan yang kedua adalah untuk menjaga syariatnya Allah. Karena menjaga syariatnya Allah itu bitta'allum, dengan ta'allum itu dengan belajar. Ya Masya Allah. Kita akan dihadapkan ibu-ibu oleh sebuah zaman di mana banyak merajalela kebodohan. Kalau di mana-mana yang ada adalah orang-orang yang tidak berilmu, maka kira-kira dunia ini kacau balau nggak Bu? Kacau. Ya. Maka di antara niat kita adalah menjaga syariatnya Allah. Dan ini diperbolehkan. Dan yang ketiga kata Syekh Utsaimin, antanwi bidzalika himayatus syariah wa difa'u anha. Ya. Di antaranya adalah niatkan untuk menjalankan syariat itu sendiri. Misalnya ada perintah salat. Maka tidaklah seseorang bisa salat dengan baik, diterima di hadapan Allah, kecuali harus berilmu. Karena beda orang yang dia nggak berilmu dengan orang yang berilmu, sholatnya aja udah beda. Ya, maksudnya sholatnya udah beda tuh dari cara khusyuknya, dari cara bacaannya tuh udah beda. Ya, Masya Allah. Yang keempat, antanwi bidzalika ittiba' syariatu Muhammad SAW. Kita mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, karena ilmu itu adalah ibadah, kata beliau menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Buka halaman 6-nya Bu. Dalam kitab putih ada halaman 6. Ini adalah dalil di mana kita itu harus mengikhlaskan niat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Kemudian ada hadis yang masyhur yaitu innamal a'malu binniyat. Maka kata beliau, ketika ilmu itu adalah sebuah ibadah dan tidak disertai dengan niat yang ikhlas, maka ibadah yang utama itu akan berubah menjadi maksiat yang paling nista. Subhanallah. Allahu akbar. Insyaallah. Baik. Nah, ini yang perkataan Sufyan Ats-Tsauri halaman 8. Ibu-ibu boleh garis bawahi. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Masyaallah. Masyaallah. Allahu akbar. Maksudnya bagaimana? Baik. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri itu yang paling berat bagi beliau, yang paling sulit adalah memperbaiki niat. Kenapa? Karena niat itu berbolak-balik. Ibu aja, misal kita dari rumah sudah niat ikhlas mencari ridho Allah. Ternyata, atau saya bukan kita, saya sudah niat nih Bu. Misalnya dari rumah, ya Allah, saya pengen ngajar, pengen mendapatkan ridho Engkau. Saya pengen ngajar, pengen memberikan manfaat. Ini contoh ya. Tiba-tiba pas sampai di masjid jamaahnya banyak. Ini contoh. Jamaah banyak, kemudian setan langsung bisiki saya, oh jamaahnya banyak, oh kamu nanti kalau ngisi kajian biar terkenal, naudzubillah summa naudzubillah, semoga Allah jauhkan itu semuanya, biar terkenal, biar di medsosmu biar tambah bagus, misal. Berarti kan udah berubah niat saya, yang tadinya untuk mencari ridho Allah, sampai di masjid pengen mencari ridhonya manusia. Dari situ kita harus memperbaiki niat kita lagi. Saya harus memperbaiki niat saya, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah, saya meminta ampun kepada Allah karena sudah ada niat yang buruk dan saya memperbaiki niat saya lagi. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri itu dikabarkan dalam sebuah kitab beliau kalau ngajar saya belum bisa. Ya, saya kadang lupa, saya pengen jadi kayak Sufyan Ats-Tsauri tapi sampai lupa ya kertasnya mana. Sufyan Ats-Tsauri itu biasa beliau ada kertas dan beliau tuh kalau sudah ngajar berapa lama beliau keluarkan kertas itu min JB. JB itu adalah kantong. Beliau keluarkan kertasnya, kemudian beliau menulis sesuatu dan tulisan itu mengingatkan Sufyan Ats-Tsauri untuk tetap meluruskan niat. Ya, celakalah wahai Sufyan kalau niatmu nggak lurus gitu. Kan banyak tuh ibu-ibu niat yang lurus, awalnya lurus berbelok, atau ibu-ibu lurus saja niatnya. Kadang belok gitu kan, kesana kemari, subhanallah. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, kita luruskan niat lagi. Dan yang namanya meluruskannya itu butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Bagaimana sih ibu-ibu agar niat kita itu lurus? Yang pertama adalah kita ingat bahwa pujian manusia itu hanya sebentar saja. Ya, tidak akan lama, tidak akan abadi. Orang itu nginget-nginget kita nggak lama kok. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin mencari keterkenalan, maka sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk tujuan. Ya, jadi jangan pernah nyari kepopuleran. Kenapa? Karena kalau nggak populer, sudah dia nggak beramal lagi. Dari awal tujuannya biar populer. Bahkan menurut saya yang namanya populer tuh nggak enak, blas sama sekali, nggak enak. Saya pernah Bu, waktu itu bertemu dengan seseorang.
Saya ada di sebuah tempat lah ya. Waktu itu saya sedang berenang, ya. Kemudian ibu ini bilang ke saya, Mbak, saya waktu itu nyapa ibu ini, gimana kabarnya ibu, sehat? Terus ibu ini bilang gini, Mbak kok mirip sama ustadzah saya ya? Saya punya ustadzah namanya Ustadzah Aziza. Saya langsung berhenti bu waktu itu. Saya langsung pergi. Astagfirullah wa atubu ilaik. Tapi saya nggak pernah ngaku maksudnya saya, iya bu saya Aziza enggak. Itu terus saya cerita ke ibu mertua. Jidah tadi saya begini. Kata Jidah, rasa ke jadi orang terkenal katanya. Paham nggak rasa ke? Nggak enak kan? Iya benar nggak enak gitu ya. Jadi nggak enak blas. Jadi jangan pernah cari kepopuleran, nggak enak sama sekali. Jangankan saya baru berjumpa dengan ibu itu. Ya kata Jidah bilang gini. Terus kenapa kok lari gitu? Bukan lari, kenapa kok menghindar gitu? Kenapa nggak bilang, ya ini saya sadar astagfirullah wa atubu ilaik. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Dan itu subhanallah nggak enak blas bu. Tenar itu nggak enak. Jadi nggak ada tujuan. Jangan pernah cari tujuan untuk jadi populer. Dan itu subhanallah orang-orang yang tidak meluruskan niat, ancamannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Mbak ya, yang harus kita luruskan lagi, ketika kita ingin niat lurus, maka kita ingat bahwa pahala di sisi Allah itu jauh lebih banyak. Ya, Allah akan menyiapkan surga bagi kita semuanya. Dan negeri akhirat adalah negeri yang abadi dibandingkan negeri di dunia ini. Maka apa yang kita cari itulah yang akan kita dapatkan. Kalau kita cari kepopuleran, kalau kita cari harta, Allah akan berikan, tapi Allah tidak akan memberikan sesuatu di akhirat nanti. Dan kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, jangan habiskan sesuatu itu di dunia, sisakan untuk akhirat, fokuskan untuk akhirat. Saya sering mengatakan dalam diri saya nggak tahu sampai kapan hidup di dunia, dan saya belum memberikan yang terbaik untuk Allah. Maka berusahalah untuk memberikan yang terbaik untuk Allah. Berusahalah untuk memberikan yang terbaik untuk agama Islam ini, karena Islam yang telah menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan membuat kita lebih ikhlas dalam beramal. Ya, dan ketika kita beramal agar lebih ikhlas adalah jadikan amal solih kita sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah. Ya, tanda bersyukur kita kepada Allah. Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, Allah yang telah memberikan kepada kita ya kebaikan-kebaikan, dan ketika kita beramal solih meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tujuan kita bersama. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan mulai adab yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.